Baik, kita lanjutkan kembali. Untuk materi selanjutnya adalah silabus. Ya, silabus ini tadi sudah dijelaskan bahwasannya garis-garis besar daripada pembelajaran dalam satu semester, di mana antara dosen dan mahasiswa juga akan mengetahui materi-materi apa yang akan disampaikan, lalu perlengkapan apa yang akan digunakan, lalu pendukung-pendukung apa yang akan digunakan, lalu sumber-sumber bacaan apa yang akan dibaca. Semuanya tertera di dalam silabus. Ya, jadi akan diketahui tujuan daripada mata kuliah ini, lalu capaian yang akan dicapai, sehingga antara dosen dan mahasiswa memiliki kesamaan dalam akhir perkuliahan ini. Untuk program studi sistem informasi yang kode mata kuliahnya SI 204306, mata kuliahnya jaringan dan komunikasi data, praktikum untuk bobot SKS 3, di mana deskripsi daripada mata kuliah jaringan dan komputer data membahas tentang konsep dasar komunikasi data, konsep dasar jaringan komputer, protokol jaringan komputer, IP address dan routing, cabling dan jaringan nirkabel, serta keamanan dan serangan dalam jaringan. Ya, di sini dimaknai bahwasannya nanti dalam mata kuliah ini hal-hal ini akan dibahas, akan dipelajari, akan dipraktikumkan, sehingga mahasiswa bisa menguasai dan memahami apa-apa yang menjadi tujuan daripada kuliah untuk mata kuliah jaringan dan komunikasi data. Lalu capaian pembelajarannya adalah setelah menempuh perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu, yang pertama, menjalankan konsep dasar komunikasi data, topologi jaringan, routing, jaringan nirkabel, keamanan jaringan, dan konsep firewall serta proxy. Merakit komputer dan menyelesaikan masalah troubleshooting, membangun jaringan komputer dengan sistem operasi terkini, mampu membangun jaringan tanpa kabel sampai dengan konfigurasi access point. Di sini adalah capaian pembelajaran. Jadi kompetensi yang harus didapatkan oleh seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini, dia harus menguasai capaian pembelajaran ini, ya. Jadi dari 18 kali pertemuan, capaian pembelajarannya ada 5 poin, ya. Poin 1, 2, 3, dan 4. Nah, tadi sudah dibacakan bahwasannya harus menjadi fokus semua mahasiswa untuk bisa menguasai ini. Selanjutnya, untuk dapat mencapai daripada capaian pembelajaran akan dibagi menjadi beberapa bagian, ya. Oke. Ini dia materi-materi yang akan disampaikan selama 18 kali pertemuan. Ya, dalam hal ini nanti yang tidak menjadi materi atau ujian itu hanya pada UTS. Ya, sedangkan UAS itu sudah pertemuan ke-19. Untuk kuis dan presentasi tetap melanjutkan dengan materi-materi selanjutnya. Jadi tidak kuis lalu selesai atau presentasi selesai, tapi melanjutkan daripada materi-materinya yang ada pada saat itu. Yang pertama, ini pokok pembahasannya definisi komunikasi data, ada transmisi data, media transmisi, pengertian jaringan komputer, LAN, MAN, WAN, topologi jaringan, karakteristik jaringan, dan perkembangan jaringan. Ya, kompetensi dasarnya di sini sudah jelas bahwasannya konsep dasar komunikasi data, ya, menjelaskan transmisi data, menjelaskan topologi jaringan, menjelaskan konsep dasar jaringan komputer. Di sini antara pokok bahasan dengan kompetensi dasar itu akan linear. Jadi apa yang menjadi pokok bahasan akan diterapkan dalam kompetensi dasarnya. Yang kedua, arsitektur jaringan protokol TCP/IP atau IP address, konsep penggunaan IP address dan manfaat. Ya, di mana mahasiswa dapat yang pertama menjelaskan arsitektur dan protokol TCP/IP, menjelaskan IP address, memahami konsep penggunaan IP,
address di jaringan, memahami manfaat IP address pada jaringan. Nah, untuk yang pertemuan kedua ini fokus adalah pada protokol dan IP address, ya, pengalamatan pada internet protokolnya. Kita akan membahas bagaimana interprotokol ini diterapkan atau digunakan pada jaringan. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga ada di sana HTTP dan HTTPS, serta ada FTP, File Transfer Protocol, DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, Application Layer, TCP/IP, cara kerja layer TCP/IP. Nah, ini harapannya mahasiswa dapat menjelaskan konsep HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, menjelaskan Application Layer, TCP/IP, menjelaskan cara kerja Transport Layer pada TCP/IP. Di sini akan dibahas bagaimana cara kerja HTTP dan HTTPS, di mana HTTPS lebih security dalam penggunaan domainnya dibanding dengan HTTP. Lalu bagaimana menggunakan file transfer protocol, dynamic configuration, alamat IP yang diberikan secara dinamis, ya, dari bagaimana juga menggunakan mengaplikasikan alamat IP, ya, IP address, di mana nantinya kita akan lakukan teori dan praktek. Yang keempat adalah konsep routing statik pada kerja, cara kerja, konsep cabling, proses instalasi cabling, studi kasus manfaat cabling, ya. Di sini maksudnya adalah bagaimana kita ini membangun konsep routing pada jaringan dengan mengadopsi kabel, lalu proses instalasi kabelnya, lalu kita coba menindaklanjuti dalam studi kasus, lalu bagaimana manfaat yang kita buat tersebut, ya. Di sini mahasiswa diharapkan pertama menjelaskan konsep routing statik, menjelaskan cara kerja routing statik, menjelaskan konsep cabling, dan menjelaskan proses instalasi cabling, ya. Jadi di samping proses routingnya juga menjelaskan cara kerjanya, juga bagaimana cara pengkabelannya. Jadi pengkabelan ini dalam hal ini adalah menghubungkan satu routing ke routing lainnya. Baik, selanjutnya menjelaskan studi kasus implementasi kabling di jaringan dan mengidentifikasi manfaat. Jadi semuanya tentu berorientasi kepada hasil akhirnya adalah manfaat. Pertemuan kelima, konsep antarmuka komunikasi data, konfigurasi dan manajemen data link, kesalahan data, mendeteksi dana, mengkoreksi data, ya. Harapannya mahasiswa dapat menjelaskan konsep antarmuka komunikasi data, menjelaskan konfigurasi dan manajemen data link, menjelaskan kesalahan data, cara mendeteksi data, mengidentifikasi data, mengoreksi kesalahan data. Ya, di sini sangat jelas sekali bahwasan konsep antarmuka komunikasi data, konfigurasi dan manajemen data link. Saat ini komputer atau perangkat komunikasi kita, baik komputer, baik laptop ataupun gadget, semuanya berorientasi kepada antarmuka, yaitu perangkat tersebut terkoneksi kepada perangkat lainnya, ya. Kita dalam hal ini menggunakan internet sebagai media menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lainnya. Nah, hal ini yang akan kita coba pelajari, bagaimana sih cara kerjanya, lalu bagaimana manajemennya di sini. Oke. Untuk yang pertemuan ke-6, jaringan nirkabel, perangkat keunggulan topologi wireless jaringan. Ada wireless personal area network, wireless local area network, wireless metropolitan area network, dan ada WiMAX, ya. Harapannya mahasiswa dapat menjelaskan jaringan nirkabel, menjelaskan perangkat jaringan nirkabel, menyebutkan keunggulan jaringan nirkabel, menyebutkan topologi wireless, menjelaskan jaringan WPAN, WLAN, WMAN, dan WiMAX, ya. Di sini sangat jelas kita akan mempelajari bagaimana cara kerja, bagaimana merancang, merakit, menjalankan, serta melakukan
hal-hal yang berkenaan dengan wireless. Ketujuh, keamanan jaringan, pengenalan serangan dalam jaringan, cara mengatasi serangan dalam jaringan, konsep proses manfaat dan firewall dan proxy. Mahasiswa dapat menjelaskan keamanan jaringan, menjelaskan serangan dalam jaringan, menjelaskan cara mengatasi serangan dalam jaringan, menjelaskan konsep proses manfaat firewall, menjelaskan konsep proxy, menjelaskan proses proxy dan manfaat proxy. Nah, pada mata kuliah ini, pada sesi pertemuan ketujuh ini, tentunya nanti kita banyak diorientasikan kepada praktikum. Dan ini sangat identik dengan bagaimana kita itu melakukan simulasi serangan pada jaringan, sehingga serangan itu bisa kita counter dengan beberapa proses dengan mengaktifkan firewall dan proxy. Nah, di sini harapannya kita dapat melakukan proses praktikum baik secara daring ataupun offline masing-masing daripada yang perangkat yang Anda miliki. Ya, kemungkinan kita menggunakan mikrotik untuk perangkat yang akan digunakan. Pada pertemuan ketujuh, komponen-komponen pendukung, ya. Pertemuan ke-8 maksudnya komponen-komponen pendukung. Jadi di sini sebagaimana yang tertulis di sini, kita akan coba membahas perihal hardware pada komputer. Ada input, ada proses, ada output, ya. Dari tiga klaster ini sangat jelas bahwasannya hardware memegang peran dalam menentukan aksesibilitas, kemampuan dan kinerja daripada satu perangkat untuk digunakan pada jaringan. Nah, ini kita coba akan bahas bagaimana sebenarnya hardware yang digunakan yang efektif, tidak mahal tapi memiliki kemampuan yang handal di bidangnya. Yang ke-9, perakitan komputer. Nah, mungkin sudah pada lupa atau sudah pada terputus-putus pengetahuan mengenai apa sih sebenarnya, bagaimana sih sebenarnya, lalu bagaimana sih sebenarnya merakit komputer tersebut. Nah, ini coba kita akan buat simulasi ya, nanti Bapak akan buatkan videonya, atau kita bisa langsung lakukan praktikum secara daring dengan bisa menggunakan software VMware, atau kita bisa menggunakan langsung pada perangkatnya ya. Ini persiapannya ya, harus ada perangkat kalau seandainya mau offline. Kalau mau online ya nanti diupayakan menggunakan aplikasi virtual. Yang ke-10, troubleshooting dan perawatan, mampu menganalisa permasalahan-permasalahan pada komputer serta mampu merawat komputer. Ya. Nah, ini juga terkadang sudah banyak ditinggalkan oleh kebanyakan orang IT. Lalu bagaimana kita menganalisa atau melakukan troubleshooting dan bagaimana kita melakukan perawatan berkala kepada perangkat kita, sehingga perangkat yang kita miliki itu bisa bertahan lama, juga bisa konsisten dengan kemampuan kecepatannya selama kita gunakan ya. Jadi troubleshooting dan perawatan komputer kita akan pelajari pada pertemuan ke-10. Pertemuan ke-11, desain jaringan dengan kabel menggunakan software simulator jaringan. Nah, kalau bicara simulator pada jaringan itu yang biasanya banyak digunakan adalah menggunakan Cisco Tracer ya. Jadi kita akan menggunakan Cisco. Nanti bagaimana kita mensimulasikan kabel untuk diimplementasikan pada jaringan sendiri. Pertemuan ke-12, membangun jaring wireless ya. Sama juga kita akan mensimulasikan ya. Yang pertama kita instalasi dulu, mungkin secara offline atau secara langsung, kita menggunakan access point atau menggunakan mikrotik bisa juga ya. Kita membangun dulu bagaimana cara instalasinya sehingga itu bisa digunakan. Pada pertemuan ke-13-nya kita coba melakukan simulasi yang telah diinstal itu bisa digunakan, diterapkan pada jaringan yang biasanya dikenal dengan jaringan
ad hoc untuk 2 komputer, dan untuk banyak komputer itu menggunakan jaringan berbasis kepada access point ya, atau infrastruktur. Nah, ini akan kita simulasikan. Sama mungkin kita menggunakan Cisco Tracer. Yang ke-14, membangun jaringan wireless. Jadi menganalisa. Jadi di sini kita coba menganalisa kebutuhan-kebutuhan apa sih yang sebenarnya harus kita miliki kalau kita ingin membangun jaringan. Ya, jaringan itu tidak hanya sisi bisnisnya dari penjual, tapi juga sisi bisnis daripada kita pengguna. Kalau kita membeli alat yang tidak berkesesuaian, tentu akan mubazir, ya, tidak bermanfaat. Kadang-kadang alat itu tidak selalu mahal, tapi digunakan selalu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini dia. Ini bagaimana kita merekayasa ini sehingga nanti apabila terimplementasikan bisa secara maksimal digunakan. Pada pertemuan ke-15 ya, atau materi yang ke-15, instalasi software pendukung jaringan komputer. Nah, di dalam komputer kita ini tidak hanya sekedar sistem operasi, lalu aplikasi, lalu bahasa pemrograman, tapi ada software-software lain yang mendukung kinerja. Dicontohkan mungkin salah satunya adalah antivirus. Salah satunya adalah untuk multimedia. Salah satunya adalah untuk pengiriman data yang banyak tersedia di internet saat ini. Nah, bagaimana supaya software-software ini bisa kompatibel, bisa digunakan ya oleh komputer kita, dan kita menggunakan harus friendly, sangat mudah dan harus sangat mudah sehingga kita bisa nyaman dalam melakukan aktivitas. Ya, mungkin itu saja mungkin pengantar daripada silabus. Kita akan melanjutkan pada materi yang selanjutnya adalah rencana pembelajaran semester atau RPS. Terima kasih.